Oke, saya mulai. Materinya itu dimulai dari sinar X. Jadi sinar X itu ini yang seperti kalian bisa baca. Itu salah satu penemuan di bidang fisika modern yang sering digunakan di dunia kesehatan. Nah, jadi sinar X itu terbaliknya dari efek fotolistrik. Kan kalau efek fotolistrik itu kalau ada cahaya yang jatuh pada logam, nanti yang keluar adalah elektron. Nah, terbaliknya kalau sinar X berarti kalau ada elektron yang menabrak sebuah logam, berarti yang keluar nanti itu adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya itu termasuk masuk di dalam sinar X jika kekuatannya itu cukup besar. Nah, di sini untuk menentukan panjang gelombang minimum yang dihasilkan dari percobaan sinar X, rumusnya itu lambda minimum sama dengan Hc per elektron volt. Begitu saja untuk penjelasan sinar X. Langsung ke contoh soal. Kira-kira mau lebih jelas kah? Mau lebih dijelaskan atau sampai situ saja? Teorinya Ustadz? Boleh, Ustaz. Yang Boleh. contoh soal, Ustaz. Yang penting hitungan. Yang penting hitungan. Yang bicara tadi itu siapa? AI. Oh, AI. Oke. Kita ke contoh soal. Berapakah panjang gelombang terpendek yang dihasilkan oleh tabung sinar X yang beroperasi pada tegangan 20 kV. Jadi kalau panjang gelombang terpendek itu energinya paling besar atau energinya paling kecil? Kalau paling kecil. Kenapa Ustadz? pertanyaannya saya kan ini ditanya panjang gelombang terpendek. Nah, kalau panjang gelombang terpendek itu membawa energi paling besar atau paling kecil? Paling kecil. Yang besar. Kecil. Paling kecil. Yang besarnya. Kenapa bisa paling kecil, Astro? Konsensus. Ya Allah, Astro di nikahan ya. Allah. Bukan saya bilang paling kecil. Anda bilang paling apa? Paling besar. Oh, paling besar. Yang bilang paling kecil ngaku. Sedang. Yang bilang paling kecil ngaku. Ai. Ulfa. Kah? Ulfa juga Ustaz. Oh, Ulfa juga. Ya. Jelaskan bagaimana caranya diketahui itu paling besar atau paling kecil. Masih ingat rumusnya energi pada foton kah? Masih ingat rumusnya energi pada foton? Ayo, pada lupa nih. Atau kalian ingat yang foto hari Selasa? Ya Allah, mati kita. KW. Itu efek fotolistrik, energi pada foton. Sama dengan salah Batman kayaknya di situ Ustaz. H kali F. H kali F. Masya Allah. Sama dengan H kali F. F itu diganti persamanya jadi HC per lambda. Nah, kalau lambdanya besar, kira-kira E-nya nanti besar atau kecil? Kecil. Jadi kalau disebut di soal tadi panjang gelombang terpendek, sebenarnya itu yang ditanyakan adalah energi yang paling besar. Ingat ya. Jadi kalau gelombangnya pendek, panjang gelombangnya pendek berarti energinya paling besar, frekuensinya juga paling besar. Seperti itu. Ingat ya. Soal kayak sering dibolak-balik kok di materi fisika modern. Dan masih saja ada yang jatuh di soal itu. Oke, saya lanjut. Di sini yang ditanyakan panjang gelombang terpendek untuk tegangan 20 kV. Jadi kalau tegangannya itu sama dengan 20 kV, berapakah panjang gelombangnya? Jadi rumusnya tadi sudah ada ya. Aduh.
Saya langsung tulis rumus lagi. Lambda sama dengan H kali C per E kali V elektron volt. H-nya itu 6, kita konsisten ya pakai, kita kan kemarin pakai dua angka penting, berarti kita pakai itu saja. Kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali V-nya ini 20 kali 10 pangkat 3. Baru dihitung. Nah, hitung dah tuh. Ini 19,8 kali 10 pangkat min 26 per 32 kali 10 pangkat min 16. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ya Allah, nggak ada yang pegang kalkulator ya. 0,61875, 0,61875. Kali 10 pangkat min 10 ya. Jadi panjang gelombangnya itu ordenya 10 pangkat min 11. 6,18 kali 10. Oh, kalau kita pakai piko kita pakai piko saja. 61,875 kali jangan kali. Ya kali dulu. Kali 10 pangkat min 12 atau 12 meter. Kalau 10 pangkat min 12 meter itu tulisannya pikometer. PM. Jadi PM itu pikometer. Kalau 10 pangkat 15 itu femtometer. Wah. Apa sih, Wah? Yang ngambil gelombang yang ngambil gelombang yang ngambil sinar X kemarin siapa? Enggak ada yang masuk ya? Bukan pun. Iya. Enggak ada yang ingat karena enggak enggak dikasih tahu siapa saja yang dapat. Saya juga enggak ingat siapa yang dapat siapa yang dapat apa. Nah, jadi kalau sinar X itu ordernya segini memang. Kecil. Lebih kecil daripada ultraviolet. Masa sih? Ya iyalah. Lanjut, sebuah pesawat sinar X beroperasi pada tegangan 3 kV. Berapa panjang gelombang minimum yang dihasilkan pesawat sinar X tersebut? Berarti hitungannya sama ya, yang diganti di bagian bawah sini saja, yang 20 ini diganti 3. Bisa toh? Yang 20 ini diganti 3. Jadi kalau dihitung lagi soal yang tadi, kalau V-nya itu 3 kV, berarti yang diganti yang ini saja kan. Berarti hasilnya itu nanti lambdanya 19,8 kali 10 pangkat min 26 per 1,6 kali 3 kan. Berarti 4,8 kali 10 pangkat min 16. Nah, itu lagi, hitung dah. 4,125 Ustaz. 4,125 kali 10 pangkat min 10 meter atau 412,5 pikometer. Ini bacanya piko ya, piko. Mungkin saja anaknya mau dikasih nama jadi piko, femto, taulah. Kayak tuh yang di film Three Idiot, ada itu yang milimeter.
Iya. Benar. Oh, Mungkin saja anaknya nanti mau dikasih turunan ke bawah, mikro, nano. Ulfa. Misalnya. Sudah ya, begitu saja kalau soalnya sinar X. Lempeng-lempeng. X. Begitu itu saja soalnya. Apa Ustadz? Lempeng. Maksudnya tinggal dikasih masuk rumusnya, sudah. Iya Ustadz. Oh, iya. Begitu fisika modern. Kalau Anda pelajari lebih dalam ya baru susah. Tapi kalau di kelas, kalau di universitas juga begini juga materi yang dikasih ke kita. Yang pendidikan tidak besar materinya. Wah. Kita lanjut di sini efek Compton. Di efek Compton ini salah satu bukti bahwa foton itu bertindak sebagai partikel. Kan kalau ada benda, misalnya benda itu kelereng sama kelereng. Nah, anggap yang elektron ini kelereng. Nah, kalau kelereng elektron tumbuk elektron nanti kan terpental dua-dua seperti ini misalnya. Nah, bagaimana kalau cahaya yang tumbuk elektron? Ternyata pada peristiwa efek Compton ini, cahaya juga bisa menghamburkan elektron yang diam ini. Nah, ternyata elektron yang terhambur itu seperti halnya kalau elektron menabrak elektron. Itu menunjukkan bahwa foton itu juga bertindak sebagai partikel. Oleh karena itu, untuk menentukan berapakah panjang gelombang hasil tabrakan dengan elektron ini, persamaannya lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per massa elektron kali V. V ini kecepatan elektron. Dalam kurung 1 dikurang cos theta, dengan theta adalah sudut hamburan apa nih? Saya lupa. Sudut hamburan foton terhadap arah awalnya. Ini kan arah awalnya ke kanan, sumbu X sumbu X positif. Terus tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan foton hamburannya. Nih, ini kan foton hamburannya atau foton terhamburnya. Nah, itu yang sudutnya yang dimaksud di sini. Jadi theta aksen ini lambda aksen ini adalah panjang gelombang terhamburnya. Kalau lambda saja itu panjang gelombang sebelum menabrak elektron yang diam. Jadi kalau diperhatikan gambarnya bahwa kalau lambdanya segini, foton hasil apanya nih? Lupa. Aduh. Foton hasil tabrakannya ini lebih panjang, lebih besar panjang gelombangnya dibandingkan yang sebelum. Kalau kalian perhatikan ini kan panjang gelombangnya, ya anggaplah ini. Kalian perhatikan kah panjang gelombangnya? Lebih panjang ini kan panjang gelombangnya. Iya, Ustaz. Nah, jadi kalau sudah terhambur seperti ini, itu menunjukkan kan panjang gelombang itu menunjukkan jumlah energi kan. Jadi kalau makin besar panjang gelombangnya berarti energinya semakin kecil. Nah, persamaan ini diturunkan dari persamaan energi, bahwa energinya sebagian foton ini diberikan kepada elektron sehingga energinya foton berkurang. Kalau energinya foton berkurang itu ditandai dengan panjang gelombangnya menjadi lebih besar. Ingat tadi yang saya bahas di awal, kalau panjang gelombangnya kecil berarti energinya besar. Di sini energinya masih besar nih sebelum tertubruk. Nah, apa sih? Nggak mau, nggak mau. Nggak mau. Ini ya. Terus, jangan Terus, Anda foto mamanya Anda yang ngajar. Nggak mau saya di foto-foto. Nah, kalau yang di sebelah sini
Ini kan panjang gelombangnya sudah besar. Kalau panjang gelombangnya sudah besar, berarti energinya sudah mengecil. Kenapa bisa mengecil? Karena energinya sebagian diberikan kepada elektron. Mengerti jika? Mengerti? Ulang Ustadz yang paling ulang terakhir Ustadz yang Ustadz terakhir bilang. Ya, jadi ini kan Iya. panjang gelombangnya kecil. Adit tuh nggak bisa dibilangi jangan. Oke, Anda minta tolong ke saya tidak mau. Saya bilang jangan. Lihat. Tidak. Apa dibilang jangan? Kakak. Anda seumuran sama mereka, ya Allah. Sama kirim ini Ustaz. Jadi ini kan panjang gelombangnya kecil. Berarti energi foton sebelum tubrukan itu besar kan? Nah, di sini kan panjang gelombangnya sudah besar, berarti energi foton setelah tabrakan itu kecil. Nah, kenapa bisa berkurang energi fotonnya? Karena sebagian energi foton itu diberikan kepada elektron untuk bergerak. Nah, seperti itu. Jadi, energi foton sebelum tabrakan lebih besar dibandingkan setelah tabrak. Tadi saya bilang setelah kah? Energi foton sebelum tabrakan itu lebih besar dibandingkan setelah tabrakan, toh? Nah, kenapa bisa lebih besar? Kenapa yang setelah tabrakan lebih kecil? Karena elektronnya, karena sebagian energinya diberikan kepada elektron. Seperti elektron. Kirim. Oke, Ustaz. Kirim kemana? Kamu punya. Apa? Kirim ke saya. Ya Allah. Halo. Cara kunci yang ini, kunci lab bahasa. Anda kok Ustaz Alfian? Kan kunci lab bahasa. Anda kasih Ustaz Alfian kan tadi malam? Tiada motornya. Ada motornya, dia tidak simpan di sini kali. Hah? Dia kali telepon lah. Coba lihat. Kenapa saya lagi yang ini? Oh. Ya Allah. Sudah? Nah, kita coba kerja yang ini. Sebuah foton lambdanya itu 0,400 nanometer menubruk elektron yang diam. Foton tersebut terhambur sejauh 150 derajat dari arah semula. Hitung kecepatan dan panjang gelombang foton setelah kecepatan apa ini? Kenapa tak potong? Oh, kecepatan foton kecepatan elektron. Kalau ditanyakan kecepatan foton itu selalu sama. Nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8. Berarti yang bagian awal ini sudah selesai ya. Cuma yang ditanyakan itu panjang foton setelah tumbukan. Kalau kita cari panjang gelombang foton setelah tumbukan, kita hitung. Aduh. Ini kalian pegang di kalkulator kan? Pegang Ustaz. Terima kasih Ulfa. Iya Ustaz. Uni ada Ustaz di HP. Soalnya tidak bawa kalkulator di asrama. Oh, di asrama. Tinggal di kampung. Iya Ustaz. Afwan. Ketinggalan di kampung. Oh, mengerti ya. Oh. Mana tuh? Kan kemarin pulang Ustaz. Hah? Ini betul kan rumusnya? Kemarin kan saya pulang terus baru.
Oh, ini salah tulis rumus kah? Iya, salah tulis rumus. V yang ini V-nya cahaya ya. Diganti dulu rumusnya. Ini diganti C. C. Sorry. Tadi kan saya bilang V-nya itu V-nya elektron, bukan ternyata V-nya cahaya, V-nya foton. Nah, langsung saya ganti C karena saya memang selalu C kok. Jadi apa tadi yang saya butuhkan lagi di soal? 100. Oke. Sudah ya. Oke, kayak begini rumusnya kan, lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per massa elektron kali C. V tadi ya, tapi V yang itu yang saya salah jelaskan itu seharusnya V-nya foton. Nah, V-nya foton itu selalu nilainya sebesar C. Terus dikali dengan 1 kurang cos theta. Tadi pakai C karena sudut yang digambar itu C. Kalau sebenarnya C dan theta itu sama-sama menunjukkan sudut, terserah lah mau pakai simbol apa. Nah, saya lanjut, yang ditanyakan itu adalah lambda aksennya yang ini. Nah, berapakah besar lambda aksennya? Lambda aksen sama dengan, ini yang minus lambdanya dipindah ruaskan, jadi lambda ditambah H per MEC 1 dikurang cos theta. Nah, lambda sebelum ini, lambda adalah panjang gelombang sebelum tumbukan terjadi. Nilainya 0,400 ditambah H 6,6 kali 10 pangkat min 36. Massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dalam kurung sama sebenarnya. Tidak muat bapak tulisnya. 1 dikurang cos theta, cos 150. Kayak begini. Bisa ya? Iya bisa, insya Allah. Lanjut hitung. Satu 1,125 Ustaz. Yang ini. Iya. Yang Berapa? di sampingnya itu. Sabar Ustaz. Kayak tidak begitu. Iya Ustaz. 0,40 400 tambah 6,6 per 27,3 kali 10 pangkat min 23. Ini 10 pangkat min 36. 1 ditambah cos 150 itu sama dengan cos negatif cos. Aduh, saya lupa, cos 30 1/2 kali 3. Yang gini. 0,64 Ustaz, 0,64. Ini. Tadi Uni tidak lihat yang itu Ustaz, yang 3 kali ya. 0, Sudah ditambah dengan itu Ustaz, 0,400. Anda sudah kali dengan ini. Belum Ustaz, belum yang Anda kali ini bagian dulu. sebelah kiri Anda Ustaz, kali di luar. ini dulu. Anda jumlah ini, baru kali dengan ini, baru ditambah lagi dengan ini. Ini 0,400, saya lupa lagi ordernya. Ini nanometer ya. Nanometer. Oh, Uni tidak tahu Ustaz itu kalau ya. Oke. Yang dibagi itu 0,241. 0, berapa? 0,241 yang dibagi, yang baru yang dibagi itu Ustaz. 0,241 Ustaz. Kecil banget ya.
Terus ini berapa sih jumlahnya ini? 1,86. Iya kak? 1,87. 86 ke 87. Ini yang ini. Tambah satu bagi dua empat tiga 1,86. Nah, kali ini kali. Dua empat kali 1,86 0,4486 0,4486 26. Iya Ustaz. Wah, banyak sekali Anda kasih saya. Nah, jumlahkan ini. Berapa lagi? Ustaz, nggak mau dikasih sama penyebutnya yang 10 pangkatnya Ustaz. Kasih sama dah. Oh, berarti 44 maju 3. Berarti 448,26. 448,26 tambah 452,26 kali 10 pangkat minus 10 ya Ustaz. Tidak. Astagfirullah. Tidak. Salah hitung. Hitung ulang. Ya Allah, Anda sudah pakai kalkulator, salah hitung. Salah di sini nih, Ulfa. Anda salah di sini nih. Kalau ini naik pangkatnya, komanya makin maju tuh. Bukan mundur. Iya. Komanya makin maju ke sana. Iya Ustaz, dari belakang, dari 628 itu. 6 maju ke 2 jadi 3. Ini saja yang diubah ke 10 pangkat min 13 jadi 4.000. 10 pangkat min 13 ditambah gitu. Oh. Hasilnya itu 4.000,4486. Lain kali nggak usah kasih keluar banyak-banyak begini angkanya, ya Allah, ribet banget. Nah, itu jawabannya. Oke. Time. Oh, banyak sekali. Empat ribu koma 44826. Kalau misalnya kita ulangan materi ini, saya bolehkan saya insya Allah membolehkan Anda pakai kalkulator. Mengharuskan, bukan lagi insya Allah membolehkan, mengharuskan kalkulator materi ini. Terima kasih. Tapi kan tidak ada ulangan hariannya ini, jadi ya tidak bisa juga. Ya. Hanya ulangan hariannya Ustaz. Ulangan semester tidak, ngarep sekali. Sudah ya? Sudah soal ini? Ustaz. Terus soal yang berikutnya ya mirip-mirip saja kan. Ini panjang gelombangnya ada. Terus yang ditabrak sekarang proton. Berarti rumusnya tadi itu yang massa elektron, yang tadi di sini. Yang ini massa elektron diganti dengan massa proton. Tinggal ini saja diganti ya.
Terus ini tetanya kan agak jelek nih, 110. Tidak ada di sudut istimewa. Toh? Ustadz, kenapa soalnya begitu? Kan memang sengaja pakai kalkulator. Anda pakai kalkulator juga, kan terlanjur pakai kalkulator. Nah, sudah toh, dikasih saja angkanya yang paling jelek sekaligus. Iya Ustadz. Bukan, saya cuma ketik yang dari buku. Bukunya memang begitu identitasnya. Selalu mengambil angka yang sulit dihitung. Nah, ini dihitungkan atau Anda hitung sendiri? Dihitungkan. Hah? Boleh, siapa tahu Ustaz boleh bahas sama-sama Ustaz. Boleh dihitungkan. Bahas Sama-sama. bersama. Ya Allah. Ini tinggal diganti sininya kan? Ini diganti, ini diganti. Mirip-mirip tuh hitungannya. Cuma angkanya saja yang Babar, jelek, Ustaz, babar. jelek. Kos 110. Jadi lambdanya tadi 5 kali 10 pangkat min 14 ditambah min 27 ya masanya. Iya. Min 27 nih, ada. Ambil dikit. Oke. Ini tulisannya saya menanjak. Sorry. Seharusnya tidak menanjak nih, cuma karena makin banyak papan tulis yang dipakai menanjak deh. Satu 1,67. 3,952 Ustadz. Hah? Anda sudah hitung? 3,952 Ustadz, yang itu yang pernya. Ini. Ustaz, bukan 1,31. Oh no Ustadz, maaf. Anda hitung apa Tidak sih? lihat lagi tuh ya. 1,317 Ustaz. Dua 1 13. Tadi saya yang salah hitung, Kak. Tadi berapa minnya di sini? Ini kan min 31. Ditambah 8. Kenapa tidak? Iya, 23. Kenapa dah? Oh, ini bukan 13. Ini berapa ya? Ini kan 19. 19 ketemu ini 15, min 15. Cocok enggak? Iya, Oke. 15. Iya, 15. Udah benar tuh. Min 15. Nah, 1 ditambah cos 110 itu berapa? 0,8, 0,9. Tahulah. Min 0,3. Hah? Min 3. 63. 0,34. Ustadz, bukan 10 pangkat min 19 itu. 19. Oh, ini sudah dihitung sama ke atas. Iya. Kan Kan ini 19. Ini 19. Terus dikasih ketemu sama ini.
Yang di bawah itu bukan min 15 Ustaz. Ini min 15. Iya yang di bawah. Bawah mana Oh nih? iya, enggak jadi. Bawah mana nih? Atau nggak maksud loop ya? Berapa tadi? Kos 110, ngeblank saya. 0,6. 3 Masa Ustaz, 0,6? 34. 0,34? 0,3. Nah, oke. Yang jumlah datu. Nah, hitung datu. Saya mau 1,34 kali ini nih. Berapa? 1,76. Jadi 51,76. Bentar. Oke. Sudah ya? Begitu saja kok. Anda bisa tuh sebenarnya kalau soal-soal kayak begini, kayak soal SMP, tinggal kasih masuk rumus, selesai. Sudah ya? Ya, Ustaz. Oke. Kayaknya hari ini nggak ada PR. Cukup itu saja 2 PR-nya yang kemarin aja. Baru, saya sudah lelah dengan memeriksa PR. Aduh. Pak Ustaz pegang 3 kelas. 3 kelas. 3 angkatan. Masih ada Ustaz catur paling. Aja lupa ini. Lupa saya, Ustaz. Ya lupakan guru asuhnya. Mantan deh. Oke, saya lanjut. Kan tadi efek fotolistrik itu kebalikan dari sinar X toh. Berarti kalau ini kan ada pasangan kebalikan. Nah, berarti kalau cahaya itu bersifat seperti partikel, berarti partikelnya juga bisa bersifat seperti cahaya, yaitu membentuk gelombang. Nah, bagaimanakah besar panjang gelombang dari partikel itu? Nah, inilah yang disebut dengan hipotesisnya De Broglie. Saya tidak tahu cara sebutnya ini, Broglie. De Broglie. Tahu lah. Aduh, bahasa itu. Saya tidak tahu nih, orang manakah ini? Italia. Kayaknya nih. Jadi mengatakan kalau foton itu bisa bersifat partikel, berarti partikel juga bisa bersifat seperti foton, yaitu memiliki gelombang. Nah, bagaimanakah besar panjang gelombang dari partikel tersebut? Nah, ini rumusnya. Tetapan Planck dibagi dengan momentum. Di sini massa kali kecepatan. Nah, langsung saja nih dihitung. Kalau ada partikel yang massanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon, nah berapakah panjang gelombangnya? Nah, biasa, langsung kasih masuk di rumus. Ini kayak soal SMP nih, angkanya saja yang tidak pernah bagus. 2 kali 25, Ustaz. Iya, tapi hanya kan tidak selesai di situ. Kok iya? Kayak begini ya, berarti langsung dikali saja kan.
P-nya itu massa kali kecepatan, berarti 50, 2 kali 50, 2 kali 25, 50. Nah, langsung dibagi, 6,6 bagi 5. 0,132 Ustaz. 0,132 Dua. kali 10 pangkat min 34 meter. Begitu saja, sudah. Baru kita coba kerja yang bagian bawah. Nggak terlalu susah kok kayak soal SMP. Di sini sebuah elektron bermassa bergerak dan kelajuan ya konstanta Planck, hitunglah panjang gelombang ini sama yang kayak tadi, berarti lambda sama dengan hitung biasa, kalkulator 3,3 ya. Berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 per 9 kali 10 pangkat min 31 kali 3,3 kali 10 pangkat 6. Nah ini 3,3 nya coret sama ini sisa 2. Jadi 2,2 kali 10 pangkat min 9. Coba itu. Nah, min 9. Sudah. Bukan 2,2, 0,22. Sorry. 0,2. 0,22, 2 per 9 ya. 0,22 kali 10 pangkat 9 meter. Nah, kalau Ustaz, cuma 2 saja. berdasarkan hasil percobaan, kalau kayak begini belum bisa kelihatan gelombangnya. Belum bisa kelihatan atau dideteksi panjang gelombangnya karena belum ada kisi. Baca jelaskan ke Anda kisi ya. Saya sebenarnya kemarin tuh mau percobaan saya pernah bahas materi itu interferensi cahaya menggunakan kisi difraksi. Masih ingat kah? Yang 1000 garis per sentimeter, 5000 garis per sentimeter, masih ingat? Oh, Ustaz bahas sekilas waktu itu. Tidak bahas sekilas, muncul di soal ulangan. Bahas sekilas. Begitu saya yang tidak ingat berarti Ustaz. Saya ingatnya Ustaz bahas di kelas. Iya, bahas di kelas, tapi tidak sekilas. Ya, saya yang tidak ingat berarti. Kisi difraksi itu ordenya paling kecil sekarang itu di angka 10 pangkat min 12, yaitu orde antar atom. Jarak dari elektron ke inti atom itu sekitar ini nih, 10 pangkat min 12. Nah, kalau gelombangnya sebesar ini berarti gelombangnya bisa melewati kisi seperti ini. Nah, kalau gelombangnya sekecil ini, kisinya nanti memang sih gelombangnya bisa lewat tapi di sini, tapi tidak ada tidak terbentuk pola gelap terangnya. Kan kalau interferensi itu yang dicari pola gelap terang toh, gelap terang. Masih ingat ke materi itu? Terang pusat, terang pertama, terang kedua. Iya, saya ingat. Yang kayak begitu. Nah, kalau gelombangnya seperti ini kalau gelombangnya seperti ini, bayangkan ini kisinya sebesar ini. Kalau gelombangnya cuma lewat segini nih, diambil segini. Kira-kira bisakah terbentuk gelap terang kalau gelombangnya yang lewat sekecil ini saja? Tidak bisa, Ustaz. Nah, kalau mau terbentuk pola gelap terang, gelombang yang lewat itu harus besar sedikit, agak besar. Kayak begini. Jadi ketika terpantul di sini, ada lagi gelombang yang masuk, jadi ada penggabungan dua gelombang yang menghasilkan pola gelap terang. Nah, kalau gelombangnya kecil kayak begini, berarti gelombangnya lewat saja, tidak bakal terbentuk pola gelap terang. Oleh karena itu, sebenarnya kenapa ada gelombang partikel ini disebut hipotesis de Broglie, karena ini hanya hipotesis memang dulu waktu dia mengajukan doktoralnya. Apa sih namanya? Disertasi.
Jadi waktu itu, panjang sejarahnya, jangan cerita guys. Tapi bisa juga sih. Jam berapa Mika? Baru mau jam 11 Oh ya, Ustaz. dicerita. Cukup. Anda mungkin ya sekaligus pengantar tidur sebelum sholat duhur. Jadi dulu itu De Broglie ini kan memang sudah berkembang itu bahwa foton bertindak sebagai partikel. Nah, dia bikin disertasinya itu kebalikan dari foton itu, bahwa kalau foton bisa bersifat seperti partikel, berarti partikel juga bisa bersifat sebagai foton, yaitu memiliki panjang gelombang. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya ini, dia kasih keluar rumus ini. Cuma ketika masuk di ruang sidangnya itu dimarah-marahi sama promotornya, profesornya. Dibilang, bagaimana caranya kalau ada kelereng saya lewatkan di kisi? Kira-kira terbentuk nanti pola gelap terang. Ingatkah kalau kisi, saya tidak pernah kasih lihat kalian kisi ya. Kisi itu begini nih. Bayangkan kalau ada 1000 garis tapi 1 cm saja lebarnya. Kira-kira garisnya itu seberapa lebar? Mengerti kah? Tidak Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kalau ada 1000 garis, terus lebarnya itu cuma 1 cm. Kira-kira lebar garisnya itu sebesar apa? Ada 1000 garis, tapi lebarnya cuma 1 cm. Kira-kira satu garisnya itu berapa lebarnya? 0,001. Nah, Saya nggak tahu. itu cumi 0,001 cm, berarti kecil sekali kan? Iya Ustaz. Nah, misalnya saya punya kelereng, baru kelerengnya saya lempar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kira-kira itu kan kelereng, kalau saya gerakan seperti itu berarti sudah punya gelombang De Broglie kan? Sudah punya gelombang kayak begini. Tinggal saya kasih masuk H per P. Cuma kalau mau dilewati, kalau kelerengnya itu mau kelihatan pola gelap terangnya, berarti itu kelerengnya harus bisa lewat di kisi ini, yang kisi kecil itu. Nah, bagaimana caranya kasih lewat kelereng itu di kisi yang seperti itu? Nah, itu yang bikin marah-marah dosennya. Bagaimana ini caranya Anda berpikir? Jadi itu dimarahi karena belum ada pembuktiannya. Nanti di belakangan baru muncul percobaan bahwa kalau ada elektron yang digerakkan dengan kecepatan tinggi, ternyata elektronnya nanti itu bisa membuat pola gelap terang. Jadi pola gelap terangnya itu begini dia polanya. Jadi itu yang sekarang digunakan untuk mengetahui struktur atom dari sebuah unsur. Jadi pola gelap terangnya itu begini. Jadi ada titik-titik kecil. Nah, kasih lihat saja deh di internet supaya Anda mengerti. Aduh, mana nih mouse-nya? Cerita ini seperti membayangkan, cuma khayalan terus yang muncul di kepala. Berarti ilmu fisika kuat menghayal Ustaz Berarti ilmu fisika kuat menghayal. Kali. Boleh jadi. Ya, tidak ada ini bentuk gelombangnya. Tidak ada pola pola gelap terangnya. Kayak gini nih. Bukan. Tidak seru. Ya Allah, dosennya saya dapat materi itu di mana ya? Ya, kan belum 11:30 juga. Kita kan keluarnya 11:30. Sambil saya cari dah.
Bukan di sini bukunya. Di sini. Fisika modern. Keren. Modern fisik. Kali ada. Kalau nggak ada di sini ya, saya sudah angkat tangan dah tuh. Ustadz, kemarin Ustadz kan berhenti sampai di masih 2 nomor soalnya kita tugasnya kita Ustadz. Apa? Yang kemarin yang ini Ustadz, kan pertemuan kemarin. Lanjut. Masih 2 nomor tugas Ustadz kasih. Ah ya, masih Itu sudah cuma 2 nomor itu atau masih mau dilanjut lagi Ustadz? Sudah sampai situ saja. Saya sudah jawab semua soal. Terus Ustadz sudah mau buat di e-learning Ustadz soalnya kalau misalnya apa ini belum lihat, belum ada penugasan. Belum saya bikin kotaknya, tempat kumpulnya. Oh iya Ustadz, pantasan. Aduh, lama. Udin nanya tadi tuh, yang mana tugas? Anda kemana aja? Anda nonton video yang pertemuan ke-13. Ada tugas di situ. Oh, lalot. Saya mau tanya, ikan yang kecil-kecil itu namanya apa kalau di sini? Cupang Ustadz, ikan cupang. Bukan, yang dijual di pasar itu ikan cupang. Ikan roa. Ikan roa. Yang panjang-panjang gede dong. Yang kecil-kecil. Rono. Putih. Nike. Ikan teri. Rono. Oh, iya yang kalau di kampungnya saya bilangnya ikan teri. Kalau di sini apa namanya? Teri juga. Bahasanya? Yang itu teri. Ikan putih Ustaz. Rono. Ditoli-toli lah. Ikan putih. Ikan putih. Rono Ustaz. Rono. Iya. Ikan putih. Oh, itu yang kecil Ustaz. Oh, kayak pernah denger ya. Rono. Judul film Ekonomi. Ustaz. Judul film. Aku tanya Ustaz. Sudah ditutup link absennya? Iin bertanya. Tidak. Sudah ditutup link. Oh. Oke. Ini mah cuma nge-care sama absen. Mana nih? Ini nih. Nih. Hasil percobaannya nih. Ini nih gambar bagusnya. Kelihatan kan? Kurang besar Ustadz. Oh, ini. Gede dah tuh. Ini hasil percobaannya, jadi elektron dilewatkan di kristal. Nah, hasil polanya itu kayak begini nih. Jadi ada besar sekali di tengah, baru ini nih, kecil-kecil. Nah, begini itu susunan susunan atomnya kalau di dalam situ. Nah, ini kayak begini nih. Jadi itu susunan atom kayak begini. Begini rapinya. Kayak begini kayaknya caranya orang deh. Kalau mau lihat kerapatannya
saya tidak tahu tuh. Ada alatnya tuh di fisikanya UNM, fisika sainsnya. Jadi ada orang pabrik semen toh mau tahu seberapa terikat itu semennya sama pasir. Jadi dia kirim sampel untuk ditahu berapa jarak antar semen dengan pasir yang kalau sudah dibikin campuran kayak begitu. Nah, ternyata kalau makin dekat itu jarak antar semen dengan pasir yang dikirim di sampel itu ternyata semen yang dikirim itu lebih bagus kualitasnya. Oh, itu fungsinya orang kirim-kirim semen. Baru saya tahu. Iya, kirim semen ke lab. Caranya mau ditahu berapa jarak antar partikelnya, ya kayak begini caranya. Cuma ini kan kristal. Nah, yang dipakai di sana itu sinar. Kan ini pakai elektron beam. Elektron beam itu kayak gelombang elektron. Jadi ini elektron yang dikirim banyak. Nah, kalau mau diketahui berapa jarak antar partikelnya itu sebuah campuran semen, yang dikirim itu bukan elektron tapi sinar X yang dikirim. Terus nanti dilihat hasil pantulannya. Kalau hasil pantulannya kecil jaraknya, saya tidak tahu nih cara kerjanya di situ karena saya orang pendidikan, saya tidak bisa masuk ke situ karena saya bukan orang sains saja yang kerja itu. Kalau Anda mau keren di fisika, jangan ambil fisika, jangan ambil pendidikan fisika. Anda kalau mau keren di fisika, Anda ambil sains. Tapi kalau Anda ambil sains, cara mengajarnya Anda nanti kalau misalnya ngajar di sekolah, ya agak sulit dimengerti karena Anda tidak diajarkan cara mengajar kan. Ya. Nah, kayak begitu. Kalau yang Anda ambil pendidikan, Anda diajar cara mengajar, cuma materinya tidak sebesar materi fisika sains. Kayak begini nih, jadi itu pola gelap terangnya, nih kayak begini. Jadi ini struktur partikelnya, ini hasil pola gelap terangnya tuh. Jadi susunan partikelnya itu yang mewakili struktur kristal di dalam. Yang putih-putih kecil di gambar ini Ustadz juga itu pola gelap terangnya. Iya, yang gelap ini ya gelap, yang titik-titik ini yang terang. Ada ini titik-titik kecil Ustadz, yang kecil bukan yang besar. Yang ini. Iya. Oh, itu hasil foto, kasihan. Lagi itu pola gelap terangnya. Bukan, yang diambil yang gede-gede ini saja. Kalau ceritanya tuh ada kali di atas nih, pas dimarah-marahi. Kali. Oh, Ustadz baca ini buku, wow. Wah, saya diceritakan sama dosennya saya, heboh banget Anda. Tidaklah. Why didn't I think of it? Tidak saya baca buku ini. Kalaupun saya baca, tidak semua saya baca. Saya baca materi-materi yang diajarkan di SMA saja. Kalau diperhatikan di daftar isinya tuh, yang kita pelajari di SMA, ya, yang kita pelajari di SMA itu sedikit sekali. Ini saya tidak ajarkan nih, kegagalan fisika klasik. Nih saya tidak ajarkan. Tapi kalau Anda cari bagus tugasnya Anda, yang efek fotolistrik dijelaskan dengan fisika klasik ataupun fisika kuantum, itu nanti Anda tahu bahwa fisika klasik itu gagal di situ. Nah, di sini teori relativitas ini sudah dipelajari. Ini postulat Einstein, transformasi Lorentz. Ini saya tidak terlalu ajar nih, paradoks kembar. Terus experimental test of special relativity ini tidak saya terlalu jelaskan, cuma soalnya sudah pernah dijawab. Terus
Ini efek Compton sudah dipelajari kan? Apa itu foton? Ini photoelectric effect, efek fotolistrik. Ini sudah dipelajari kok. Nih, terakhir di sini nih. Ini ketidakpastian Heisenberg. Ini ketidakpastian Heisenberg merupakan salah satu teori atom paling terakhir. Yang teori atom terakhir itu namanya atom kuantum. Kan atomnya Bohr, masih ingat kah perbedaannya atomnya Bohr sama atom kuantum? Nah, begini kan atomnya Bohr. Atomnya Bohr berarti elektronnya itu selalu ada di titik-titik ini nih, di garis orbit yang ini. Mengerti kah? Kulit Ustaz, di kulit. Maksudnya elektronnya itu ada di sekitar sini nih, di garis-garis ini. Nah, ternyata elektronnya itu, kan saya sudah bahas bahwa elektron itu kan partikel. Partikel itu bergeraknya bukan bergerak lurus, tapi partikel itu memiliki sifat gelombang. Berarti geraknya itu bukan lurus begini nih. Dia bergelombang, jadi bergeraknya itu begini nih. Kayak ada gelombangnya. Makanya diubah bentuknya Bohr ini dengan atom kuantum. Makanya di atom kuantum itu nanti gambarnya tidak ada. Teori atau mekanik. Nah, ini kayak begini sih, cuma tidak bagus cara menggambarnya ini. Kayak begini nih. Kayak begini nih teori atom kuantum. Jadi itu elektronnya nanti bisa ditemukan paling besar kemungkinannya bisa ditemukan di garis yang paling hitam ini, yang garis yang dibikin sama Bohr itu. Nah, ternyata di luar titik itu kita juga bisa menemukan elektron. Kenapa bisa kita temukan? Ternyata elektronnya itu tidak bergerak lurus, tidak mengikuti orbit lingkarannya ini, tapi dia bergerak secara gelombang begini, naik turun nih. Wah, mengerti juga yang saya jelaskan. Taulah, saya kok menjelaskan lebar sekali ke kalian. Alhamdulillah. ada gelombang ini. Ini kayak begini nih, teori mekanika kuantum. Jadi ini kan inti atom. Di sini nih garis yang ini kalian nanti bisa temukan elektron. Terus kenapa kayak banyak sekali elektronnya? Bukan, sebenarnya titik-titiknya ini bukan elektron, tapi kemungkinan kalian bisa menemukan elektron. Nah, kalian bisa menemukan elektron paling besar itu di titik yang paling gelap. Nah, kalau keluar dari situ, kalian bisa menemukan elektron, tapi kemungkinannya makin kecil. Yang kayak begini tadi nih. Ini besar kemungkinannya kalian dapatkan elektron di bagian sini nih, garis yang ini. Nah, itu yang Bohr sebut sebagai orbit elektron. Kulit kalian bilangnya, kulit. Nah, makanya bilangnya di sini peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom. Kenapa bisa elektronnya tidak berputar di kulit saja terus? Karena elektron itu partikel. Partikel, kita tadi sudah bahas, itu bersifat foton, memiliki gelombang. Jadi geraknya itu bergelombang begini nih. Nih, gelombang-gelombang. Makanya terkadang dia di tengah, terkadang juga di luar. Makanya bisa ditemukan juga di luar elektronnya. Kayak begitu. Mekanika kuantum memperbaiki model atomnya si Bohr. Kalian dijelaskan nggak itu? Kenapa bisa atomnya Bohr diubah jadi mekanika kuantum? Nggak, Ustaz. Kan kalian paling sering dijelaskan itu yang dari sini saja kan? Dari Thomson berubah ke Rutherford. Karena itu berdasarkan percobaannya Rutherford, kalau ditembakkan partikel alfa, masih ingat yang itu kah? Tanda-tanda kasih ingat. Oh, berarti perlu tugas kayaknya ini. Perlu tugas. Ustadz yang kasih ingat, alhamdulillah. Jangan dong. Ini kan materi kelas 1. Itu paling sering yang dikasih ingat ke kalian itu
perubahan teori ini nih, Dalton ke Thomson. Ini Dalton, dia ingatnya atom saja yang paling kecil, kan? Ternyata nanti di Thomson ternyata ada penyusun lain, penyusun kecil-kecilnya ini atom. Nah, temukan elektron, toh? Nah, diubah nih bentuknya kayak begini, jadi kayak roti kismis. Nah, ternyata itu elektron tidak berbentuk begini nih, tidak tersebar seperti kismis di roti kismis. Karena ada bagian kecil di tengah yang masanya besar sekali. Nah, terus itu elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Nah, kenapa Rutherford gagal menjelaskan di teorinya itu bahwa itu elektron kalau berputar terus kehabisan energi nanti kan, terus jatuh ke inti atom. Nah, di situ Rutherford gagal. Nah, diganti lagi sama teorinya Bohr. Nah, yang paling jarang dijelaskan di kimia itu ini dari Bohr ke mekanika kuantum. Dari sini ke sini nih. Kenapa tidak dijelaskan ini dari kalian di kelas 1? Karena materinya nanti baru kalian dapat di fisika di kelas 3. Makanya itu tidak dijelaskan. Mama dari kimia kelas 1 ke fisika kelas 3. Iya, begitu memang. Saya kan, tapi masalahnya itu beberapa materinya fisika memaksakan kalian harus mengetahui materinya matematika sebelum waktunya. Itu yang saya masih belum dapat nih. Bagaimana ya? Yang kayak trigonometri harus kalian hafal dulu sin 30, sin 60, sin 45 sebelum kalian masuk materi trigonometri, terus integral, diferensial, kayak begitulah. Bagus. Ya, cukup lah. Nah, sampai sekarang masih di sini kok materi paling terakhir tuh teori atom di sini. Mekanika kuantum. Sudah tidak ada lagi. Temukan teori mekanika kuantum. Ini 4 orang ini. Sebenarnya bukan ini juga sih, ini pelopor-pelopornya yang bikin teori ini. Kalau orangnya, makanya tidak disebut teori atom nama penemu kan? Kan ini tadi yang ini nama penemu semua ini kan Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Nah, kenapa di sini bukan nama orang? Karena banyak yang bikin teori kuantum. Dimulai dari Planck ini banyak kan? Nah, makanya keluarnya cuma jadi namanya cuma begini nih. Atom mekanika kuantum. Karena banyak penggagasnya. Seperti itu. Jadi bukan satu orang, banyak. Jadi Ustadz, yang kuantum itu sudah yang sempurnanya begitu, yang lengkapnya. Sampai sekarang itu yang paling terakhir dikenal. Mungkin saja nanti ada lagi yang bikin teori atom baru. Ustadz. Tidak, saya ngajar saja. Orang yang di lab yang kerja begituan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Panjang ya ceritanya. Tidak apa-apa Ustadz, seru. Boleh tuh kayaknya dikasih jadi tugas nih. Sejarah fisika atom. Iya. Jadi bercerita orang Ustaz. Sudahlah. Sisa 14 menit. Ustadz Ihsan masih enggak pernah lagi masuk. Belum Nggak ada pernah. kabar. Iya Ustadz. Belum masuk Ustadz. Belum ada kabar. Ustadz tahu kabarnya? Tidak ada juga kabar ke kita. Saya tidak tahu nih di November nanti kan ada asesmen guru-guru. Saya tidak tahu nanti dia datang. Harusnya sih harus datang. Terus, saya sudah dengar kabarnya yang kegiatannya Sigit.
zikir katanya, bukan itu. Siapa yang cerita ke saya ya? Katanya bukan. Sigit. Saya ketemu Sigit kemarin. Katanya zikir di Palu Barat, tapi saya tidak tahu di Palu Barat mana. Ada yang tahu kabar berikutnya? Serupa. Tidak. Oh, jadi dia belum kasih kabar ke kalian juga. Iya Ustaz. Belum Bagi juga tahu. tuh anak kai. Kan caranya mau ditahu anunya. Main. Sudah ditutup link absennya. Oh. Ini masih kebuka nih. Oh, yang tadi ditanya ya. Masih accepting nih. Kalau saya sudah tutup di sini berarti sudah. Oh ya, saya lanjut tadi di Sigit, tapi kabarnya baru sampai segitu. Diundur ke 10 Oktober. Oh, Afif baca. Wah. Anda taunya dari mana, Afif? Oh, dari baca di. Anda kapan bacanya? Afif. Mbak antar Sigit ke IC. Oh, pas baca. Oh. Anda baku dekat rumah, jauhnya itu rumahnya Anda dengan rumahnya Sigit. Habis bawa video, Ustaz. Oh, Sekalian. habis bikin video. Iya, Ustaz. Video apa? Sendut. Tunggu dulu. Anda satu kelompok sama Sigit? Tidak. Cuma dia bawa video saja. Oh, dia bantu Anda videokan filmnya Anda. Iya, Ustaz. Sama-sama Rehan. Filmnya Anda kan tidak satu kelompok sama Rehan. Cuma apa ya? Jadi apa ya? Jadi Bantu-bantu. cameo, jadi cameo. Iya, Ustaz. Cameo. Di bawahnya figuran cameo tuh kelibas aja. Lewat 2 detik udah keluar. Oh, oke. Sigit pengorbanan juga ya, jauh-jauh antar. Oh, Anda video ngerekamnya di mana, Viv? Di rumahnya Aan. Jauh juga. Ujung-ujung. Ujung-ujung. Baru Anda cuma cameo. Memang mau keluar kali ini ya. Afif lagi mau keluar aja kan? Iya, Ustaz. Oh, Jalan-jalan. Ya Allah. Oke. Apa lagi? Sudah tidak ada bahannya saya. Ustaz, setelah ini kita habis materinya, Ustaz. Langsung soal-soal sudah kan? Belum, masih ada fisika atau fisika inti. Oh, bagus. Oh, Mantap. bagus. Sudah fisika inti, materi lepas, materi kurang sekali perhitungannya. Lepaskan. Berarti tinggal 2 Ustaz. Sisa 1 yang perhitungan. Masih ada 3 bab, 1 perhitungan, 2 bukan perhitungan. Siapa ini Papa Muda? Tidak diganti di situ pipip calon mantu. Papa Muda siapa? Papa Muda langsung left meeting. Ya Allah. Nama-namanya sekarang tambah lucu. Ini sudah yang bikin gusar Ustazah Diana nih. Aneh-aneh sih namanya. Papa Muda lah. Apalah. Ntar diganti nih. Masuknya langsung pipip calon mantu. Iya. Allahu Akbar. Hanya 22 orang. Tadi itu siapa nah? Ada lagi baru masuk ini. Tadi paling banyak 29 ke 2. Paling banyak tadi segituan lah. Ya saya masih penasaran tadi Papa Muda siapa itu. Ada yang tahu siapa itu yang Papa Muda? Tidak tahu. Tidak tahu. Anak IPA. Iyalah anak IPA, terima kasih. Oh, Arham kali ini. Yang belakang-belakangan absen. Antara Diwan Marhab kali ini.
Mau ke gap mau lari lagi ya. Saya sudah tidak ada bahan masalahnya. Belum setengah 12 lagi. Aduh. Nanti ulangan semesternya kita bagaimana ya? Oh, tidak usah ulangan semester. Google Form. Bisa, Oma bisanya Ustaz tahu ulangan semester. Woi, tunggu dulu. Bisa tuh ulangan semester. Anda ulangan matematika saja bisa. Google Ustadz, ulangan semesternya Ustadz. begini. Kita kerja di rumah Ustadz, baru nanti baru zoomnya taruh di belakangnya kita. Jadi kita diawasi zoom. Zoomnya 3 kamera. Iya kayak udah Rizka. Ustaz, Zoomnya depan samping-samping. Ulangannya bikin video, Ustaz. Video teori fisika. Ah, itu Ya, untuk iya, Ustaz. semesternya. Sudah jadikan video. Belum dipikirkan juga. Nah, sudah Oktober. Kita harusnya kan semester tuh akhir November. Iya kan? Akhir November tuh udah ulangan semester. Terus awal Desember Iya, akhir November. kelas meeting. Iya. Awal Desember. Oh, ini orangnya, guys. Raffi. Assalamualaikum, Kak. Ustaz. Yang papa muda. Baru nyala lampu, Ustaz. Oh, Anda tadi yang papa muda, Kak. Hah? Papa muda? Wah, Anda baru saja bikin satu film. Ngelak, Ustadz, ngelak. Baru masuk Baru saya. saja bikin satu film. Udah mulai. Anda kan tadi yang papa muda. Baru masuk, Ustaz. Raffi. Hah? Baru Raffi ngelak. Raffi kali Astagfirullah. ini. Betulan baru masuk. Allahu Akbar. Raffi, oke berarti Raffi. Oke. Kita simpan dulu ya. Kita anggap Raffi Ya sebagai Allah. impostor. Ya. Mabar. Kode. Fitnah Iya, astaga. Bos. Keluar ulang saya ini. Iya, dia keluar ulang berarti mirip betul papa muda. Wah. Tidak. Astaga, Ustaz. Ya Allah, kayak itu marah aja. Siapa tadi itu Kak yang papa muda? Waduh. Itu. Anu juga. Diwan, Siapa? Diwan, Arhab. Antara dua itu, yang satu satu production, Rono. Tidak jelas Efek lagi apa sih Efek yang Among Us. pesan-pesannya itu yang belakangan. Kebohongan Keren terbesar filmnya kita adalah orang tuh, Ustaz. ketidakjujuran. Among Us. Itu Main kayaknya Among Us. wah info banget. Apa sih? Itu yang di situ yang Anda kasih jadi tokoh utama siapa? Udin Diwan. Enggak, nama anunya, nama toko yang diangkat. Nama toko apa? Tunggu Ustaz, sabar panggil temanku Ustaz. Jangan di Kita tanya orang lain. Ada saya kan? Ustadz kayaknya, Ustadz. Misalnya saya, baru Udin begitu modelnya. Bukan Ustadz. Maksudnya Ustadz begitu, dan karena kan di terakhirnya itu kan dia berceramah Ustadz. Jadi kayaknya mungkin dia angkat tokoh agama begitu Ustadz. Iya, Ustadz itu. Tapi Tapi saya tidak tidak tahu, tahu. makanya saya tanya nih. Ustadz siapa nih yang diangkat? Mungkin Dia bilang di akhir video CEO pengaruh Rono. Hah? Dibilang Ustaz itu apa Ali bin Abi Thalib kan Ali bin Abi Ya, Thalib. kan dia kata-kata tapi terakhir kata-katanya ada itu kata-kata terus itu buatannya itu kata-katanya Ali bin Abi Thalib jadi orang berkisah begitu Ah. supaya gimana tuh Oh, kisah yang diangkat itu dompet. kisah yang orang angkat dari kata-katanya Ali bin Abi Thalib dan orang taruh di belakang kata-katanya gitu tahu. Oh, sekira saya kalau konsepnya ini berarti kejadian yang pernah terjadi sama toko itu. Harusnya begitu. Oh, boleh sih. Iya. Saya tidak tahu sih bagaimana cara mainnya nih.
terus Iya, dijawab tiga saya bilang kan lebih kopi kalau sudah mulai hilang-hilang. Dia bicara sama siapa? Tuannya. Hasan kayaknya Hasan. Astagfirullah. Oh, ada Hasan di situ. Oh, Nggak tahu. temannya itu Hasan ternyata. Ustadz terakhir tadi yang cerita materi itu teori fisika kuantum. Kenapa? Oh itu terakhir Ustadz. Iya. Yang hari ini Untuk hari ini terakhir materi itu. Wah. Sebenarnya kalau kita bahas fisika inti, kita belajar fisika atom dulu, tapi karena fisika atom sudah dihilangkan di K13, sudah langsung ke fisika inti saja. Among Us kuy. Ustadz main Among Us juga? Rencana mau main. Oh. Anda jangan ngajak orang mabar di chat ini dong. Aduh. Ntar kerekam, masuk dah tuh. Tapi jarang sih guru-guru lihat. Ustadz. Hah? Sekalian ajak Ustadz mabar itu. Sudah di saya baru mau coba sama siswa anak bimbel fisika. Mau coba saja dulu. Oh. Main pakai rumus. Tidak juga. Sudah diam coba diam. Oh iya. Haco disuruh diam. Diam. Astaga. Oke lah, sudah sisa 1 menit, jadi saya tutup akhirnya 11.30 juga. Jadi cukup sekian untuk Alhamdulillah. hari ini. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Jadi saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.